ketika baru ngerekrut satu cruise di bulan Januari itu udah pecah kabar corona di Depok. Januari 2020. 2020 udah pecah, kita masih nyantai. Kita mikirnya ini penyakit biasa aja kan. Modalnya ini modal kalau orang bilang sih agak nakal nih, ya kan, anak muda ya kan. Modalnya itu kita pakai uang kuliah. Manikos itu lebih ke karakterku sendiri yang maniak. Maniak apa, Kak? Maniak ini Maniak bukan kopi. Mobile Legend ya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kalesang. Kembali lagi dalam podcast Kalesang bersama saya Ica. Sobat Kalesang, hari ini saya sedang bersama dengan foundernya The Manikos, Kak Ahmad Mikdad. Ya. Halo Kak. Halo juga. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat selalu. Apa kabar The Manikos? Sehat juga. Sehat dong. Selalu sehat harusnya Selalu dong. sehat harus. Oke. Nah, Kak, ini bisa sapa apa Kak biasa? Ahmad, Kak? Panggilan Mikdad sih. Mikdad ya? Mikdad. Oke, Ya. baik. Nah, Kak Mikdad, mungkin sebelum ini kita mulai, bisa mungkin Kak Mikdad ceritakan ke Sobat Kalesang semua yang ada di rumah, profilnya Kak Mikdad itu seperti Oke. apa? Profil itu untuk profil pendidikan ya. Pertama, dulu saya ambil D3 Informatika. Oh, informatika sama dong, saya juga informatika. D3 Teknik Informatika Eh, di Bandung, di Bandung. Telkom. Terus sempat ngambil S1 di Jakarta di BINUS, Minus. ekstensi ke sistem informasi. Oh, karena beda jauh lah ya. Berbeda jauh. Eh, Nah, jadi pas sudah ngambil ekstensi itu mm-mm. sambil kerja. Kerjanya di toko bahan kimia. Untuk apa Kak? Toko bahan kimia. Bahan kimia. Mm-mm. Emang nggak nyambung sih, cuma Maksudnya ya jurusan informatika kerja di ke toko kimia, sekarang buka coffee shop. Iya kan ya? jauh. Ah. Jadi kenapa kerjanya di sana sebenarnya sih sambilan aja. Sambilan buat sebelum kan jadi prosesnya tuh ngambil kerja dulu baru kuliah. Hmm. Nah, di pertengahan kuliah ada inisiatif buat buka usaha. Kedai kopi juga. Dari kopi, Nah, itu yang pertama mau gerak tuh. Tahun berapa itu Kak? Tahun 2017. 2017. Oh, iya. 2017. Nah, kita mau buka, kita udah deal-dealan sama temen dulu tuh, temen pondok SMA. Pondok. Kan dulu SMA-nya di pondok itu kan di Bangil. Mm-mm. Terus kita udah deal-dealan, oke. Tapi modalnya ini modal kalau orang bilang sih agak nakal nih, ya kan, anak muda ya kan. Modalnya itu kita pakai uang kuliah Untuk buka usaha ini. buat buka usaha ini. Manikos tapi- atau yang sebelum Bukan sebelum Manikos, Manikos. sebelum Manikos. Tapi dengan konsep ini aku bakal cuti kuliah selama 1 semester. Heeh. Uangnya dipakai buat buka usaha dan untungnya itu nanti dibuat buat lanjut kuliah lagi. Konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Realitanya enggak. Oke, akhirnya udah ngambil cuti, jalan dan terkena kendala. Kendala ya adalah kendalanya. Akhirnya kita nggak jadi, kuliah nggak jadi, uang udah kepake buat peralatan usaha ya kan. Akhirnya kita pending, lari ke Madura. Dengar-dengar katanya pernah bohong sama orang tua ya? Iya, ya itu dia. Jadi Maksudnya bohong. awal ceritanya bagaimana sama orang tua? Kita nggak cerita tuh, aku nggak cerita. Ceritanya cuma ya tetap kuliah, lanjut kuliah. Karena konsepnya kan uang ini kepake sebentar aja nih kan. Jadi orang tua tahu, oh anak saya di sana lagi kuliah. Kuliah. Ternyata uangnya ini dia mau, ya namanya kita kan anak pertama ya kan, background anak pertama. Jadi gimana? Sih, Kak, kalau anak pertama itu agak pressure. Ya, kita pengen punya usaha sendiri, punya uang sendiri lah ya kan. Tapi malah terjerumus jadi nggak jelas. Akhirnya sudah Sebenarnya background. bukan nggak jelas sih, malah kayak
proses. Ya, kita nggak sesuai, kita punya planning, tapi planningnya Tuhan nggak sesuai kita. Tuhan punya planning sendiri nih kan. Ya udah akhirnya kita balik ke Madura, hijrah ke Madura. Madura kan keluarga dari ibu, tinggal di Madura. Pengen buka gimana caranya? Ini peralatannya kebuka di Madura. Waktu itu ibu tinggal di Sini. Oh, di sini. Udah di sini sudah lama. Jadi pas kita di Madura, ternyata nggak sesuai planning juga. Akhirnya baliklah ke Ternate. Nah di Ternate ini baru kita ngobrol sama orang tua semuanya deh. Jujur ya. Jujur deh. Pokoknya apa yang kita punya kita keluarin semuanya. Apapun risikonya kita yang tanggung jawab. Responnya orang tua gimana kak? Ya nggak ada yang seneng dong. Pasti nggak ada yang bahagia. Sudah akhirnya kita juga ngomong ya namanya juga proses kita gini. Kita balik lagi ke orang tua. Sejahat-jahatnya orang tua juga pengen peduli sama kita. Bener nggak? Betul. Akhirnya sudah kita, aku bertahan di sini karena kondisi nggak punya temen sepupu, bukan sepupu ya, keluarga itu juga punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau nongkrong, kalau nggak nongkrong di rumah, nongkrongnya bareng sepupu. Kalau sepupunya lagi keluarga lagi nyantai. Jadi dari Madura ke sini itu tahun berapa kak? 2018 awal. Nah, karena nggak betah di sini, nggak punya temen, kan dulu di sini cuma SD, SMP. Kuliahnya di sana? Kuliahnya di Bandung. Di Bandung. Jadi teman SD udah nggak tahu kemana, teman SMP banyak yang di luar juga kan. Kuliah lah, sekolah segala macam lah. Akhirnya dapat 3 bulan di sini, balik lagi ke Jakarta. Udah calling temen. Oh sempat pulang, terus balik lagi ke Jakarta? Balik lagi Jakarta selama 3 bulan di sini. Ngobrol lagi sama orang tua. Ini pengen buka coffee shop nih Jakarta. Oh jadi dari Ternate ke Jakarta itu niatnya untuk usaha? Buka usaha. Orang tua bilang, modal apa? Nggak punya modal. Bilang ada motor satu, ini modal satu-satunya. Modal niat dan udah ini nggak boleh ganggu gugat di motor nih. Terus orang tua juga pening, di Jakarta nggak ada hasil, minus, mau balik lagi ke Jakarta. Orang tua kan takut, ya kan? Udah akhirnya baik lagi orang tua, terserah kamu yang ngejalanin. Ya kan? Ke depan kalau kita udah nggak ada, kamu yang bakal hidup. Ya. Kan bener. Tanggung jawabnya anak pertama. Iya, kan kita itu lebih ke logika ya kan. Berapa bersaudara kak kalau 3. 3. Aku 3. Jadi laki, perempuan, laki. Ya, baik. Terus kak? Terus karena motor mau dibawa ke sana butuh modal lagi, akhirnya ayah ngasih solusi, pilihan, ngasih uang nominal yang lebih dari ketika aku jual motor atau motor dikirim ke sana. Berarti dari Ternate langsung ke sana langsung buka tuh? Langsung buka. Coffee shop juga? Coffee shop juga. Namanya apa kak? Namanya New MG. New MG itu, jadi kita buka tuh kan di dalam hotel. Jadi yang punya temen ini, yang punya tempat ini, dia punya hotel. Dia punya temen yang punya hotel. Di dalam hotel itu ada cafe yang udah tutup. Di situ yang buka usaha itu Kak Migdat sendiri atau ada teman? Bertiga. Aku bertiga. Oh. Jadi ada namanya, kita panggil, aku manggilnya Abang Yas. Oh, abang-abangnya. Ya, Abang Yas. Adnan ini adiknya Bang Yas langsung. Adik sungguh sama aku. Jadi Bang Yas ini yang punya manajemen sama menu. Adnan ini yang punya tempatnya. Nah, aku yang punya modal uang. Oh, jadi dulu sempat buka di Jaksel. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kira Jakarta Selatan. Di Jakarta Barat, namanya New MG. Kepanjangannya tuh New Milligram. Karena nama hotelnya MG. MG. Oh, MG ya. Kalau bahasa Inggris MG ya kan. Nama MG sudah. Akhirnya kita buka 2019 bulan Agustus. Bulan Agustus kita buka. Jalan berseringan jalan, kita tambah kru 1, berselingan dengan waktu, tambah lagi kru 1 lagi. Jadi kita punya kru 2. Kru 2 di sana. Selama 6 bulan. Ketika baru ngerekrut 1 kru di bulan Januari, itu udah pecah kabar corona di Depok. Januari 2020. Udah pecah,
kita masih nyantai. Kita mikirnya ini penyakit biasa aja kan. Walaupun di Cina udah gempor-gempornya, kita Iya, banyak orang yang expect ini virus biasa. iya, nggak bakal sampai segininya ya kan. Habis. Ternyata ngerembet lah sampai ke ibu kota. Itu udah tutup. kita pening. Ada prosesnya juga tuh. Selama Panjang 2 minggu. Panjang ya Sobat Kalesan. Selama 2 minggu kita nol, kalau bukan nol, kita kan ada pengeluaran juga jadi minus. Jadi kita kumpul bertiga lagi, kita ambil jalan tengahnya. Modal belum balik, keuntungan belum ada, akhirnya kita deal-dealan. Aku punya planning buka lagi di Madura. Aku mau balik lagi Madura nih. Akhirnya kita deal, peralatan aku ambil karena modal belum keluar full. Ya udah, akhirnya aku bawa ke sana. Berarti belum tobat, masih mau lagi buka yang di Madura. Belum tobat, maksudnya belum jenuh, belum nyerah. Belum nyerah. Ya. Berjuang banget nih dengan kopi udah sebelumnya ya. Dari 2014 aku udah kenal kopi. Di Bandung. Memang ini ya, Kak. Udah ya, namanya juga udah seneng ya. Pertama dari penikmat kopi, pecinta kopi, akhirnya pengusaha kopi. Pengusaha kopi. Pengusaha kopi. Ya akhirnya berangkat ke Madura, kita cari tempat, kita buka nekat di dalam keadaan PPKM ya? Iya. PSBB apa? PSBB? PSBB di Madura. Tapi kondisi di Madura nggak seketat di... Masih 2020 kan? 2020. Akhirnya kita planning, kita buka 2020 di bulan Agustus juga. Kita buka. Bulan Agustus 2020. Akhirnya kita buka 2020. Jalan bersilingnya waktu sampai di sampai 2021. Udah nyaman, udah enak. 2021 di bulan antara bulan Maret atau bulan Mei, Madura kena bencana. Bencana apa? Bencana zona hitam. Oh iya, sempat kena zona hitam. Seketika itu. Jadi, dan kita nggak tahu tiba-tiba ada zona hitam. Itu pagi ngecek WA, informasi dari media di Madura. Itu semua akses dari Madura ke Surabaya, dari manapun, itu ditutup total. Tutup total. Berarti otomatis semua kedai-kedai, semua usaha sana tutup. Berefek banget. Allah. Jadi ya, kita mau nggak mau jam 8 kita harus tutup. Sedangkan Manikos buka jam 3 sore. Jadi kan lebih banyak minusnya daripada pemasukannya kan. Minus juga di sana di Madura. Akhirnya kita mau nggak mau kita close sementara. Karena kita berharap nggak bakal lama nih. Kita close sementara. Terus gimana caranya Manikos ini tetap hidup walaupun dia udah ngos-ngosan. Di Madura namanya apa? Sama, Manikos. Manikos juga. Nah, Manikos ini pertama di Madura. Di 2020. 2020. Jadi bukannya 2020 aku pakai Manikos. Perlu ini nggak sejarah Manikos, kenapa dikasih nama Manikos? Ya, boleh, kenapa dikasih nama Manikos? Manikos itu lebih ke karakterku sendiri. Yang maniak. Maniak apa, Kak? Maniak ini bukan Mobile Legend ya, bukan. Maniak. Bukan itu. Bukan. Bukan maniak itu, tapi lebih ke aku nih kalau sudah ambil satu, itu yang bakal aku kejar. Bukan berarti nggak mau nyoba yang lain, enggak. Aku nyoba yang lain, tapi ini tetap. Pengusaha aslinya pengusaha sih ini. Kita harus punya itu sih sebenarnya, menurutku ya. Terus dan di depannya ada huruf M juga, ya kan, namaku sendiri juga. Jadi Manikos ini identitasnya kami sendiri. Maniakku banget ya. Maniakku banget. Jadi aku maniak banget, jadinya timbullah Manikos. Oke, gitu. Baik. Akhirnya lanjut yang tadi, karena buat mempertahankan label Manikos, beralih ke kita jual literan. Kopi literan. Kita jual kopi literan dengan variasi 250 ml, 500 ml sampai 1 liter. Itu banyak yang beli, Kak? Alhamdulillah. Tapi masih di Madura kan? Di Madura. Karena kondisi PSBB yang zona hitam itu, jadi orang kan bingung nih. Mau nongkrong di mana? Mau nongkrong di coffee shop cepet tutupnya. Akhirnya mereka beralih ke kopi yang kemasan botolan. Jadi take away. Jadi, nah itu bikinnya di rumah, nggak di kedai. Jadi bikinnya di rumah,
pengambilan pemesanan lewat Mau tidak kontak mau aja. harus cari cara biar laku kan waktunya. Ya gimana ya, kita kehausan gimana caranya nyari air apapun yang terjadi kan ya. Betul. Iya dong. Jadi mempertahankan manikos ini benar-benar sulit, ya maniak juga sih jatuhnya. Sulit. Apalagi pas COVID. Covid kemarin tuh zona hitam. Ditambah lagi problem di tahun 2021 kita close sementara, berjuang dengan literan biar apa? Di bulan November aku nikah. Oh, jadi pas dibuka Manikos Madura itu sudah ada rencana mau Udah nikah? ada rencana mau buka. Oh, Sorry, udah berencana mau nikah. mau nikah. Makanya kan mental nih kena banget. Cinta menguatkan segalanya. Sobat kalian. Perjuangan banget nih untuk mendapatkan satu cinta, ya kan? Ya, emang harus tuh Kak. Untuk mendapatkan satu cinta aja kita jualan literan. Ya kan untuk mempertahankan. Untuk mempertahankan. Yang penting kita tujuan udah jelas, gimana tujuan itu kita terrealisasikan dengan usaha. Balik lagi di pertama, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Catat. Tuh. Terus Akhirnya alhamdulillah dapat, kita udah selesai di acara pernikahan. tanggal berapa? Berjalan tanggal 14 November 14 2021. November 2021. Di situ mulai bingung, kita Itu masih udah di Madura atau di Madura. udah di Ternate? Itu di Madura. Di Madura. Akhirnya kita ada rencana bikin acara di sini lagi. Kita undang mantu kecil-kecilan lah. Kita berangkat ke sini Di bulan yang sama. di bulan Desember, Desember 2021. akhir tahun itu 2021. Kita berangkat ke sini, setelah acara selesai kita udah keliling keluarga. Akhirnya bingung mau ngapain. Mau ngapain? Di sini nggak kerja, nggak buka usaha, ya kan? Akhirnya lontang-lantung di kamar, lontang-lantung di rumah, jalan ngabisin uang, ngobrol dong sama orang tua, gimana nih solusinya nih? Kondisi di Madura PSBB, kampus belum buka, ya kan? Akhirnya solusinya, Berarti saat itu istilahnya masih, oh ini tinggalin dulu yang di Manikos, nikah dulu di Ternate, balik lagi ke Madura. rencananya gitu. Rencananya gitu. Akhirnya orang tua bilang, udah, ini ada tempat, pakai aja. Ini kan sebelumnya tempat ini namanya sebelumnya tempat makan, Tempat makan. punyanya ibu. Akhirnya aku yang kelola, aku yang open, bertahan selama 4 bulan. Masih di tahun 2020. 2022. Oh, udah masuk 2022. Belum masuk 2022. Dari bulan Februari, Maret, April, Mei, sampai pertengahan puasa. Akhirnya kita buka. Berarti berdua sama istri. Berdua sama istri. Istrinya siapa sih Kak? Istrinya namanya Azahra. Kak siapa Bu? Nama panggilannya Azza. Kak Azza apa? Kak Azza harus nonton ini. Dia lagi sibuk sih di rumah. Iya, ada rencana, ada apa? Acara, Oh, ya kan. acara. Jadi lagi sibuk. Terus pertengahan puasa, karena kita tempat makan masih baru, orang kan bakal nyari tempat itu yang namanya udah nggak asing, ya kan? Kita masih baru, terus kondisi puasa bingung, akhirnya kita close selama bulan puasa. Pertengahan puasa, Tapi saat itu kan belum dirubah jadi Manikos. ya? belum. Pertengahan puasa balik lagi ke Madura, karena requestan istri mau lebaran pertama sama keluarganya. Oh iya. Di istrinya Pasuruan. Kamidat orang Orang Pasuruan, Bangil. Nah, di situ bikin planning. Jadi di sini di Ternate atau di Madura. Tanya dulu ya ke istri. Bukan cuma sama istri sih. Oh. Keluarga dari istri, keluargaku sendiri. Jadi kita runding ya kan. Jangan sampai seperti waktu kuliah ngambil keputusan salah. Akhirnya kita deal-dealan gimana caranya bisa bertahan, dan kita mentok di keputusan buka di Ternate. Buka di Ternate. Karena ada beberapa kondisi juga. Orang tua, kita 3 bersaudara. Adik 2 nggak di Ternate. Dua-duanya di luar pulau. Jadi mau nggak mau aku anak pertama ngejagain dong. Terus pas waktu runding itu responnya istrinya Kak Indah gimana? Apakah Dia cuma bilang satu kata aja. Ini agak romantis nih. Ini nggak apa-apa. Dia ngomongnya gini. Aku nanya kan, gimana nih enaknya, di Madura kah atau di sini? Kita udah mentok nih. Kak Azza jawab apa? Udah pulang aja.
Dia cuma bilang gini, di mana ada abang, situ ada aku. Ih. Oke. Berasa jadi muda ya, walaupun masih muda sih. Oke, akhirnya kita fix kita buka di sini. Jadi kedai yang di Madura kita close permanen, peralatannya kita hijrain ke sini. Peralatan semua kita bawa ke sini. Walaupun di sana kontraknya itu masih berjalan 2 tahun lagi. Oh, di sana Kontrak berjalan 2 tahun lagi, jadi mau nggak mau udah aku lepas, bawa ke sini, kita buka di sini. Oke, gitu ya. Terus Kak, modal awalnya berapa nih? Untuk modal awal, Waktu bangun di Ternate sendiri? untuk modal awal sebenarnya nggak langsung yang brek sekaligus gitu ya, nggak. Karena sedikit demi sedikit, pertama beli satu peralatan 1, 2, 3. Sebenarnya buka coffee shop itu sebenarnya nggak murah. Iya, mahal alat-alat kan. Buka coffee shop itu nggak murah. Dan kita buka coffee shop itu, kita buka apa yang kita mau. Kemauan kita, apa yang kita suka, itu yang kita keluarin. Gitu loh. Jadi, ya kalau dibilang 100 juta, untuk sampai saat ini sih, dapat sih. 100 juta? Nyentuh. Wow, lumayan ya. Untuk 100 juta. Walaupun kita dengan basic masih manual, 100 juta udah dapat. Udah kena. Buat kontrak, tempat kontrak, terus. Tapi kan pas dari modal besar yang dikeluarkan sampai sekarang kan omsetnya juga lumayan kan? Udah lumayan, alhamdulillah udah lumayan. Kita udah buka di sini dari bulan Agustus tahun kemarin sampai saat ini udah alhamdulillah. Agustus 2022 sampai sekarang berarti Sampai udah sekarang. hampir Udah kurang lebih baru jalan 6-7 hampir bulan. 6 bulan ya? 6-7 bulan. Oke. 7 bulan. Gitu. Ya, Karyawannya berapa Kak di sini? alhamdulillah kita 2. 2 sini. Oh, 2 karyawan. 2. Sebenarnya yang bos itu bukan aku sih. Terus siapa sebenarnya? Yang bos itu istri. Jadi kami ini karyawan. Dia yang handle keuangan. Dia yang handle keuangan, aku jadi head bar. Baristanya namanya Ismul. Yang mana ini? Yang ini dia. Halo Ismul. Yang paling ganteng banget. Walaupun karena di sini nggak ada lagi cewek kan. Yang paling ganteng dia udah. Ya siapa tahu ke depan kan Maniko Amin. bisa rekrut karyawan lagi kan. Tuh. Mudah-mudahan. Nah, Seiring kalau berjalan. di Maniko sendiri Kak, menu yang apa ya? Spesial lah. Favorit. Favoritnya apa? Signaturenya kita di sini ada 5. Ada 5. Ada 5. Pertama es kopi susu maniak. Es kopi susu maniak. Yang kedua ice maniak. Harus ada maniaknya. Iya. Itu karena kita banget. Oh betul, harus ada identitasnya. Terus ice maniak with cream. Ice maniak with cream tanpa kopi. Pakai kopi. Pakai kopi. Jadi perbedaan sama ice maniak with cream itu, ice maniak with cream pakai es krim. Pakai es krim. Di shake. Gitu. Terus yang keempat Mr. Kokaso. Mr. Kokaso. Apa itu Kak? Mr. Kokaso tuh sebenarnya ada yang kelima namanya Miss Kokapo. Ini. Mr. Kokaso, Miss Kokapo. Miss Kokapo. Kenapa kok beda? Kenapa kok ada Mr. Kokaso sama Miss Kokapo? Mr. Kokaso ini dia pakai espresso. Miss Kokapo dia nggak pakai espresso tapi pakai snack di atasnya. Oh iya. Terus namanya sendiri itu terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari ya jadi beberapa bahan aku ambil dari situ. Oh namanya. Kalau Kokaso? Kokaso sama. Perbedaannya kan cuma espresso sama snack ini. Oh. Gitu. Siap. Kenapa? Nah, yang sebenarnya yang di mau di fokus ini kenapa kok ada Mister sama Miss? Bukan kita mau ngebandingin gender ya. Kita bukan mau ngesepelein seorang wanita, sosok wanita. Miss itu kan perempuan. Iya, Miss memang perempuan. Cuma kan identik perempuan itu dengan yang biasa, bukan yang biasa sih ya, yang enak, tapi simple. Ya, antara dua itu sih. Jadi ini namanya Miss Kokaso. Miss Kokapo. Miss Kokapo. Nah, Mister itu laki-laki
identik dengan kopi kan. Iya, tapi kan banyak juga ya perempuan. Banyak juga perempuan yang suka kopi. Cuma dulu kopi itu kan lebih ke laki. Iya dulu. Kayak pasukan perang, tentara, gitu-gitu kan orang kopi. Gitu ya. Itu sih sejarahnya. Oke, nah sobat Kelesan yang mau mampir ke Manikos, ini salah satu apa ya signaturenya Manikos. Signaturenya. Miss Kokapo. Ya, sobat Kelesan. Dan ini one and only di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Wow. Oke, baik. Nah, Kak Mikdad, ini kan semakin kesini kan makin banyak nih kedai-kedai kopi, toh coffee shop juga yang mungkin konsepnya hampir sama dengan Manikos. Tapi kan Manikos pasti punya khasnya sendiri. Punya khasnya kan? sendiri. Nah, kira-kira khasnya itu apa Kak kalau Manikos sendiri? Balik lagi ke nama Manikos ya. Manikos itu kan kepanjangannya The Maniac Coffee Shop. Maniac itu aku mau apa yang aku punya itu seminimal mungkin orang lain nggak punya. Kayak kita punya pajangan-pajangan, kita punya desain-desain. Ya harus beda dong dengan coffee shop yang lain kan. Salah satunya lukisan sama yang ini. Yang ini? Ini tadi saya lagi penasaran nih. Ini biji kopi utuh Kak? Biji kopi utuh. Terus kenapa nggak diolah malah dipajang di situ? Nah, ini kok biji kopi utuh. Jadi kita mau tuh ada kopi di dalam ruangan, bukan cuma di dalam gelas, bukan cuma di minuman kita, tapi di lingkungan itu ada kopi juga. Ini identiknya. Terus lukisan sana juga, tuh punya satu konsep. Jadi 3 gambar satu konsep, yaitu di tengahnya itu gambar tentang kopi, yang sebelah kirinya itu perkumpulan antara teman, saudara, keluarga, terus pasangan, dan tentang alam. Wah, Sobat Kelesan berarti bukan cuma tempat minum kopi di Manikos ini, banyak filosofinya ya. Terus yang ketiga, terakhir. Iya, terakhir. Terakhir itu pekerja. Jadi konsepnya itu dari 3 itu tuh satu sebenarnya. Apa? Kopi itu dia mengumpulkan orang pekerja dan keluarga, teman, sahabat. Itu sebenarnya yang bikin ngumpul tuh kopi. Kopi itu bisa masuk di mana aja, bisa masuk buat pekerja, bisa masuk buat keluarga, sahabat, teman, pasangan. Jadi filosofinya kopi itu menyatukan semuanya kalangan. Oke, siap. Itu yang jadi kenapa, apa sih bedanya Manikos dengan yang lain? Ya beda, ada banyak bedanya sih. Iya, dari segi ini sih. Dari segi menunya, dari segi konsep ruangannya juga. Ruangan juga. Gitu. Oke. Nah, terus Kak kalau boleh tahu nih, strategi pemasarannya Manikos sendiri itu seperti apa? Wah, ini ada cara lain, cara tersendiri? Ada. Ya kita masih kurang lebih main seperti beberapa coffee shop yang lain ya. Usaha-usaha UMKM yang lain. Itu kita main di sosial media. Terus dari kerabat, teman dan kerabat. Terus promosi-promosi. Seperti kita main gitu. Terus kita nggak lupa juga selalu nyari info di mana ada event. Betul. Tapi dengar-dengar kemarin Manikos sempat ini ya dapat penghargaan dari Markis ya? Alhamdulillah. Penghargaan apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kita dapat penghargaan best kategori. Best kategori itu ada kriteria tertentu kan gitu? Lupa sih sebenarnya itu apa ya? Oh, boleh lihat? Boleh ambil itu. Oh, ada plakatnya. Ada plakatnya sebenarnya. Best Tenan. Oh, Best Tenan. Top brand kategori Best Tenan. Ini yang sempat di Markis kemarin ya? Ya. Sobat Kelesan.
Lumayan loh, Alhamdulillah. maksudnya baru kan ini Manikos 2022 kemarin kan 2020 kemarin. udah dapat ini Udah dapat penghargaan plakat. Best Tenan. Perjuangan banget sih sebenarnya buat dapat ini. Gimana Kak? Maksudnya ini Best Tenan ini Best Tenan kriteриanya ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya syarat pertamanya itu kan jadi di Instagram Marquez itu kan diposting setiap booth, setiap stand. Setiap stand. Nah, like terbanyak itu Like yang dapat terbanyak. ini. Oh. Nah, like terbanyak itu juga nggak jauh dari Mm-mm. konsep booth kita, pelayanan kita, penjualan kita, terus marketing kita. Iya, terus yang penting kan apa ya, promosinya Manikos Promosi di media sosial Manikos juga juga. harus kuat. Harus kuat banget. Betul. Karena sekarang tidak bisa dipungkiri media sosial jadi tempat ini. Jadi promosi tempat yang segi paling promosi yang paling baik. Gratis juga kan Kak? Iya, bener. Betul. Paling apa ya? Wah, paling membantu banget sih. Betul. Membantu banget. Buat Keren deh, Manikos. gila. Nah, Gak disangka-sangka sih emang barang ini. betul ya. Aduh. Terus Kak, planning marketingnya untuk Manikos sendiri apa ke depan? Planning kita itu untuk sementara ngedatangin konsumen. Jadi kan planning kita tuh gimana caranya produk kita itu orang tertarik dengan produk kita, ya kan? Pertama kita promosiin produk kita. Terus yang kedua, bagaimana caranya yang dipromosiin orang tertarik. Yang ketiga, bagaimana ketika orang itu tertarik dia membeli. Yang keempat, bagaimana caranya ketika dia beli dia seneng, dia nyaman dengan produk kita. Nah, yang kelima yang terakhir, ketika dia udah nyaman, bagaimana caranya dia jadi konsumen tetap. Wah, PR besar untuk Manikos nih. Nah, kita masih di tahap pertama. Tapi kita udah mau berjalan ke tahap kedua. Iya, betul. Gitu. Ada 5 tahap. Ada berat 5 yang tahap. harus Yang harus dibuat, ditempuh. yang harus ditempuh ini sobat Kalesang. Bener. Nah, Kak Mikdad mungkin terakhir bisa kasih harapan untuk Manikos ke depan apa sih? Terus juga mungkin bisa kasih sedikit motivasi untuk teman-teman sobat Kalesang di luar sana yang ingin memulai buka usaha kedai kopi. Harapan Manikos ke depan sih sebenarnya menjadi pencinta kopi itu nggak gampang. Sobat Kalesang. Nah, tahapnya itu jadi apa? Mengetahui tentang kopi. Harus wajib tahu tentang kopi. Setelah itu penikmat kopi. Hmm. Sebenarnya sih dua itu bisa dibalik bisa enggak. Jadi pertama dia jadi penikmat kopi, baru dia cari tahu tentang kopi. Atau dia mencari tahu tentang kopi dulu, baru dia menikmati kopi yang dicari. Nah, ketiga, baru tahap pencinta kopi. Yang keempat, dia bisa lari tetap di antusias kopi, kopi antusias, atau dia menjadi pengusaha kopi. Pengusaha kopi. Itu aja. Terus untuk ke depan, buat orang-orang yang mau membangun UMKM atau usaha, itu bukannya mau menggurui ya. Di Ternate khususnya di Maluku Utara, itu masih banyak orang hebat-hebat. Yang masih istilahnya, kalau aku sendiri ngelihat diri sendiri ya, buat ngelihat orang yang lain, itu masih jauh banget. Masih jauh banget. Tapi untuk saran dari aku sih, yang pertama, jangan takut gagal. Sama percaya diri ya Kak? Percaya diri. Percaya diri. Terus jangan asal buka. Maksudnya tuh jangan Harus asal riset dulu ya. riset. Harus riset. Perbedaan kenapa orang kaya sekarang tuh yang tua-tua, nggak ada yang anak muda yang di bawah 30 tahun, di atas 20 tahun yang dia buka usaha sendiri dengan modalnya dia sendiri, nggak ada. Yang dia udah sukses dengan caranya dia sendiri di umur segitu tuh nggak ada. Kita masih bergantung sama orang tua pastinya. Betul, mungkin sampai sekarang saya juga itu. Aku juga sih. Nah, kenapa orang dulu tuh ketika buka usaha tuh
lancar aja gitu. Kenapa? Karena mereka perbedaannya dengan zaman sekarang itu dua. Apa tuh? Kalau orang dulu itu 90% mereka riset. 10%-nya mereka baru buka. Hasil riset mereka udah ketemu baru mereka buka. Nah, kalau sekarang enggak. Buka dulu baru riset. Enggak. Mereka riset juga, cuma juga. risetnya 10%. Oh ya, kurang ya. Baru mereka buka 90%. Makanya di zaman sekarang nih jangan kaget kalau banyak usaha-usaha yang tutup. Ketika kena pandemi tutup. Ya walaupun di ilmu manajemen di perkuliahan kah, dimanapun di pandemi kemarin itu emang nggak ada di bab-bab mereka di kampus. Di sekolah itu nggak ada. Tapi baik lagi ke kita, gimana caranya mempertahankan itu tuh dari logika kita, pengalaman kita, riset kita. Betul. Karena marketing itu banyak banget babnya. Manajemen. Dari manajemen SDM, manajemen pemasukan, pengeluaran, kerugian. Wah, banyak ya. Banyak banget. Wah, banyak banget. Jadi ketika kita kalau mau buka usaha tuh harus memahami manajemen-manajemen yang ada biar Ya, bertahan. Sobat Kalesang, yang mau buka usaha kedai kopi, tapi yang paling satu sih yang Ica pelajari dari Kak Migdat sendiri, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah. Jangan lupa nekat. Harus nekat. Nekat boleh tapi jangan bodoh. Betul ya Sobat Kalesang. Oke, Kak Migdat, terakhir boleh promosikan medsosnya ini Manikos apa Kak? Oh iya, jangan lupa follow Instagram kita di @di.manikos. Jadi @the.manicos. Di @the.manikos ya. Iya. The.manikos. @manikos. Ada lagi Kak? TikTok ada? TikTok Belum ya? kita belum gerak di TikTok. Oke, itu ya Sobat Kalesang, jangan lupa follow The Instagramnya Manikos. Terus nah ini, kita mau Kak Migdat promosikan Instagram sama semua medsosnya Kalesang. Boleh? Boleh. Oke. Jangan lupa juga buat media yang lagi hot-hotnya nih. Ya kan? @kalesang.id. Itu untuk baca Untuk update beritanya update di beritanya. Kalau Instagramnya Kalesang Official. Kalesang Official. TikToknya juga. TikToknya juga ada ya? Ada. Oh, apa tuh? Kalesang Official juga. Oh iya, TikToknya Kalesang Official. Sama YouTube, terus YouTube-nya Kalesang TV. Kalesang TV ya? Iya. Banyak ya. Twitternya? Twitter belum. Oh, belum ya? Sama satu Facebook juga pakai. Oh, Facebook juga. Facebook Facebook Kalesang juga Kalesang Info. Iya. Iya. Jadi banyak ya. banget. Wah, keren banget emang Kalesang. Ya, Sobat Kalesang, jangan lupa samperin Instagramnya The Manikos Manikos. tadi the.manikos. Nah, baik, terima kasih Kak Migdat atas waktunya malam Makasih hari ini. juga. Terima kasih juga untuk Sobat Kalesang. Mungkin itu saja obrolan kita pada malam hari ini. Kayaknya sudah malam ya, malam. Siap. Malam hari ini. Jangan lupa pantengin terus podcast Kalesang hanya di YouTube Kalesang TV. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.